Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan tipis sebesar 0,32%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,21 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, kemarin uniknya ya, subuh-subuh mulai dari jam 3 sampai ke jam 6 BTC drop dengan ya lumayan signifikan ya. Nah, tetapi ya setelah dia daily close ya, jadi dia close dulu di angka 63.237, langsung jam selanjutnya ya, dari jam 7 ke jam 8 dan 8 ke 9 boom BTC ngepam lagi ya, jadi ngedam terus ngepam lagi. Dalam 2 jam tuh peningkatan yang jam 7 ke 8 naik 0,91, lalu yang jam ke 8 ke 9 dia ngepam 1,13% ya. Daily close sempat bukan daily close, tapi one hourly close sempat di atas sedikit dari EMA 200. Tapi apapun itu, secara daily close-nya BTC berarti daily close di bawah lagi nih dari EMA 20. So, apakah ini termasuk fake out atau jangan-jangan ini dia mau sideways dulu? We'll see. Tapi apapun itu, di sini ada kasarnya momentum yang ngendet seperti ini ya. Ya, ini menunjukkan bahwa maybe the bulls mulai sedikit fading, ya, mulai sedikit fade powernya. Dan mungkin yang lebih concerning lagi adalah daily close-nya itu mengengulf si bullish candle sebelumnya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, bullish candle sebelumnya itu di open di angka 63.497, close di angka 64.246, peningkatan 1,19% ya. Nah, kemarin seperti yang kita bisa lihat di sini, dia open di angka 64.216, sementara close-nya di bawah dari dia open tanggal 20. Nah, ini yang disebut sebagai engulfing, ya, menutup candle sebelumnya. Nah, ini juga bisa menjadi possibility pelemahan tren, begitu. Ya kan contohnya ada yang paling sering terjadi tuh biasanya spinning top. Ya, spinning top itu mulai ada kebingungan di market. Nah, tetapi engulfing seperti ini pun juga ya kayak contoh di sini nih, nggak usah jauh-jauh nih. Nah, ini juga jadi contoh ya. Nah, ini, tapi ini kan nggak terlalu jauh. Nah, ini lumayan nih ya. Ini kan dia open di angka 65.700-an, dia close di angka 65.600-an. Ya, ada perbedaan tapi nggak ekstrim. Di sini dia open di 63.497. Close di besoknya itu 63.237, jadi lumayan ya, makanya kenapa gue bahas nih ya. Jadi ya kita lihat apakah ini adalah awal dari lower high BTC ya, awal dari pecah struktur oleh BTC ya. Konfirmasinya kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Konfirmasinya yang pertama adalah kita lihat dulu apakah daily close-nya bisa kembali di bawah dari EMA 20. Itu dulu ya. Kalau ternyata nih misalkan hari ini ya ternyata ini cuma kasarnya fake out lagi, dia drop dan daily close di bawah dari EMA 20 yang ada di angka 63.559. Nah, kalau sampai itu terjadi ya itu pertanda bahwa potensi reversal semakin tinggi. Diperparah kalau sampai BTC lanjut membuat lower low. Nah, lower low berarti gimana? Ya, daily close di bawah dari minimum 62.890. Kalau sampai di bawah dari situ, ya berarti konfirmasi sama seperti di sini ya. Nah, karena konfirmasi reversal itu simple sebenarnya ya. Yang pertama, pastikan lu pecah struktur. Kayak di sini kita bisa lihat momentumnya tadinya kan bullish. Tadinya kan bearish ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Di sini tiba-tiba terbentuk higher low. Nah, pecah struktur kan? Oke, pecah struktur, tapi belum pasti dia reversal nih. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya di tanggal 11 Juninya terjadi apa? Terjadi pump dan daily close di angka berapa? Di angka 63.598. Itu di atas dari apa? Di atas dari lower high sebelumnya. Nah, itu konfirmasi. Ini juga sama standarnya, jadi nggak berubah-berubah standarnya. Pecah struktur dan konfirmasinya adalah lanjutan dari pecah struktur itu. Ya, in this case berarti ini kan andaikan ini benar-benar suatu lower high. Ya, lagi-lagi ini masih butuh konfirmasi seperti yang gue bilang dari tadi berulang-ulang ya. Nah, ya kita lihat dulu terbuat lower low nggak? Kalau terbuat lower low ya sudah berarti it is a reversal. Begitu. Bang, kok kalau sampai ini reversal kok pendek banget yang ini bang? Ya kan gue sudah ngomong sampai berbusa. Kita nggak bisa dikte mau sepanjang apa. Ada yang sependek ini, ada juga yang sepanjang ini.
Nah, kita nggak bisa ngomong, oh saya request ya, saya mau order reversal yang panjang, nggak bisa, gitu, ya nggak bisa. Nah, tapi ciri-cirinya ya mungkin ya baik lagi market udah ngasih ciri-ciri gitu. In a bear market, don't expect, ini kan disebutnya sebagai counter trend rally kan. Jangan expect counter trend rally-nya ini menjadi the main apa ya kasar the main attraction-nya begitu karena ya this is the bear market kan begitu. Jangan expect lu arahnya ke atas kalau bear market begitu ya. Sama seperti di bull market ada nggak ngedam? Ada. Ini kurang apa ngedamnya? Duh, ya. Tuh, ngedam sampai 32%. Ini lebih parah malah ya. Ini ngedam sampai mirip-mirip ternyata 33 ya, cuma beda 1% ya. Dan ada banyak lagi lah ini juga dam dan seterusnya. Nah, jadi even in the bull market pun ada dam, tetapi ujung-ujungnya main attraction-nya adalah bukan damnya tapi pumpnya. Ya lihat pumpnya di sini. Sama percis seperti masa-masa bear market. Bear market bisa rally, bisa ya. Tapi rally-nya hanya akan jadi jebakan bagi banyak orang. Gitu ya. Nih, rally. Apa yang terjadi? Dam. Ya, damnya lebih gila nggak? Lebih gila. Ya dong. Kita cek deh, kita cek. Ini poin terendah sampai poin tertinggi. Wick terendah sampai wick tertinggi ya. Pump sebesar 21% dalam beberapa minggu ya. Di sini damnya berapa kita cek? Damnya 36%. Lebih gede kan? Ya udah. Ya, jadi bear market gimana sih Bang strukturnya? Bull dibalik, udah. Gitu. Ya. Biasanya kita terjebak di sini. Ingat dulu di 2024 nih di sini ya. Orang-orang yang teriak-teriak kita akan by the time halving. Ini kita kasih lihat nih chart halving ya. By the time halving kita akan 100.000. Ingat dulu kan banyak tuh ya yang berkata seperti itu. Wah, kita untuk pertama kalinya new all time high sebelum halving. Udah halving gini caranya kita akan 100.000. Apa yang terjadi? Kebalikannya kan. Apa yang kita bahas? Justru gue concern. Kita udah all time high duluan sebelum halving. Ini ada potensi apa? Buying the rumor and selling the news. Gue bahas waktu itu kita berpotensi untuk seperti terjadi lagi di sini. Ingat Januari ada apa? Ada ETF spot kan? Wah gila nih institusi masuk nih. Udah di ngepam nih hari H. Ya, padahal ngepamnya udah terjadi sebelum hari H. Hari H-nya banyak yang kecewa ngerasa loh kok gak ngepam. Apa yang terjadi di sini? Ngedam 7,67 dalam sehari. Ya, 7,67% dalam satu hari. Gitu. Udah dikasih kisi-kisi di sini masih tidak dihiraukan. Gitu kan? Nah udah kayak begini langsung berbalik, tadinya extra bullish, sekarang jadi extra bearish. Nah, waktu drop di sini banyak yang bakar menyan lagi. Bakar menyan bilang apa? Kita kecepatan naik kemarin tuh. Jadi udah nih, kita sudah bear market sekarang. Itu orang yang sama yang ngomong kita akan 100.000 di sini. Ya, halving 100.000. Tiba-tiba pas udah sampai ke EMA 50, kita sudah bear market. Kacau ini, kacau. Ya sudah. Taunya apa? Naik lagi, pas sudah naik berubah lagi nadanya. Nah, jadi hati-hati. Ya, banyak yang jual bacot doang gitu ya. Sip. Ya nggak usah jauh sebenarnya juga orangnya sama ngomong lagi di sini sudah bottom katanya kan. Jadi ya pokoknya gini ya. Sebenarnya kalau gue pribadi sih ke orangnya terserah lah ya, kalau lo mau hidup dengan cara yang aneh begitu ya, dengan cara kasarnya apa ya menipu orang atau apa ya terserah lo, itu dosa-dosa lo sendiri gitu. Tapi ya maksudnya kalau argumennya tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data gitu ya, ya akhirnya lihat kan hasilnya seperti apa kan, begitu ya. Sekali lagi, fakta data statistik tuh bukan berarti kunci. Oh berarti kalau mau kepastian fakta data statistik, nope bukan ya. Fakta data statistik saja itu kadang-kadang bisa saja tidak sesuai, begitu ya. Sama kayak misalkan nih ya, kayak lu ngelihat nih F1 ya. Setiap weekend F1 itu selalu ada forecast hujan. Ya, gue inget banget tahun lalu tuh orang udah banyak sekali yang hype Brazil untuk hujan gede-gedean sama seperti di 2024 ya. Wah, karena 2024 tuh gila dulu ya, si Max Verstappen dari posisi 17 bisa sampai juara 1 di hujan yang gila gitu. Wah, jadi banyak yang hype nih. Wah, Brazil bakal hujan nih, forecastnya tinggi sekali. Kalau nggak 80% gitu kemungkinan hujan. Ya, lucunya waktu F2 hujan, ya, wah sampai ada yang crash dan lain-lain. Waktu F1 berhenti.
Apakah kita bilang weather forecast itu scam? Enggak kan? Itu kan ngomongin probabilitas. 80% itu berarti ada kemungkinan 20-nya nggak kejadian. Begitu loh. Nah sama seperti statistik. Gitu. Even statistik 100% pun seperti kayak contoh EMA 200 nih ya. Kita setiap bear market ke EMA 200 gitu. Ini sampai sekarang masih 100%. Apakah maybe in the future nggak harus kena begitu, atau jangan-jangan jebol jauh lebih dalam dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Bisa aja untuk pertama kali, tetapi datanya nggak kuat begitu kan. Berarti kalau sampai lu berteori kita akan jebol lebih dalam dan seterusnya, itu berarti tanpa data. Lu hanya mengira-ngira saja begitu kan. Nah ya seperti itu ya, tapi itu gue masih bisa respect kalau bilang oke, ada potensi bisa seperti ini, tapi baik lagi nggak pasti. Sama seperti ini juga, data yang 100% aja nggak pasti akan selalu bisa menjadi masa depan seperti itu lagi gitu. At some point maybe this will break. To be perfectly honest, I'm quite confident at some point teori cycle akan break. Kalau teori gua kapan? Saat block subsidi itu kalah dengan validation fee. Waduh, apaan tuh Bang, pusing ya. Nantilah at some point gua akan bahas ya. Kalau gua bahas di sini kepanjangan gitu ya. Sip. Kita sekarang masuk dulu ke Bang. Ini kan oke, tiba-tiba drop nih Bang ya. Subuh-subuh drop nih ya. Kira-kira ada hal lain gak sih Bang yang bikin ini drop? Ada apa sih selain TA gitu ya? Well, ada possibility ini juga ya. Jadi kita tahu bahwa US Iran ini peace talk-nya ini walaupun lucu ya, udah tanda tangan MOU tapi akhirnya maju mundur cantik lagi gitu ya. Nah, jadi karena ini oil mulai ada peningkatan nih. Ya, at least kemarin lah mulai ada peningkatan. Nah, jadi mungkin ini juga bisa menjadi salah satu trigger kenapa ya drop seperti ini. Ya, tapi baik lagi, karena gini loh, karena ini udah terlalu sering this bullshit ya. Gue udah bilang berapa kali kan ya. Jangan terlalu gampang percayalah. Even udah mau tanda tangan pun jangan gampang percaya, karena ya buat lu yang terus ngikutin ya geopolitik antar Iran dengan US, mereka begini terus udah berapa kali. Ini udah udah chapter ke berapa gitu ya. Damai nggak jadi. Damai nggak jadi ya. Nah, nanti apa? Bentar lagi damai lagi. Nggak tahu nih mereka mau ngapain sih? Mereka mau manipulasi market kah? Ya, I don't know, maybe. Ya. Tapi apapun itu, suka nggak suka, ya berarti ada potensi bisa bergejolak lagi nih kalau ini digoreng lagi oleh US Iran, begitu. Ya. Capek ya untuk urusan geopolitik ini. Ya, semoga mereka cepet damai deh. Wah Bang, ini salah sih, itu salah. Nggak, dua-duanya salah lah kata gue sih. Dua-duanya salah, nggak jelas dua-duanya. Ya. So udah dan pembahasan di sini bukan ngomongin siapa yang benar salah, nggak ada yang benar cuma Tuhan. Ya, ini semua isinya manusia di semua negara-negara ini. Ya, jadi gue sih pengennya damai aja. Karena apa? Ujung-ujungnya yang paling menderita itu orang-orang biasanya, rakyat biasa, rakyat jelata, begitu loh. Ya, kalau di US gimana Bang rakyat jelatanya menderita? Ya dengan kebijakan US seperti ini, emang lu pikir nggak ngaruh ke ekonomi mereka? Walaupun ekonomi kita lebih parah ya, tapi ekonomi mereka juga terpengaruh. Begitu punya presiden yang ya beginilah, cowboy begini kan ya. Ya jadi ya kalau Iran sih udah jelas impactnya ya ada collateral damage begitu kan. Ya jadi udahlah cepet damai lah, capek ya. Atau ya jangan-jangan kalau nggak damai-damai at some point ini akan seperti Rusia dengan Ukraina, udah nggak ada yang peduli kan ya. Kalian tahu itu perang masih gila, US Ukraina tuh mereka masih saling bunuh-bunuhannya sinting, dan itu terjadi in the middle of Europe. Crazy. Tapi that's the market at some point will say it's irrelevant. Dulu di 2022 sangat relevan ya dong. Di 2022 tuh gila, kita tuh bear market salah satu yang paling sinting ya. Weekly close-nya banyak sekali di bawah dari EMA 200, belum pernah sebelumnya ya. One of the biggest reason why menurut gue adalah karena perang antara dua negara maju di Eropa, bukan di Middle East, bukan di mana lah di Asia begitu ya. Nggak, terjadi di Eropa gitu. Terakhir kali terjadi konflik sebesar ini di Eropa tuh Perang Dunia Kedua. Sisanya nggak ada yang segede gitu. Hanya ya ada beberapa kali krisis, tapi udah ya, nggak seperti di sini. Tapi even that ya udah, akhirnya nggak ada yang peduli lagi kan. Perang US Ukraina berapa banyak yang sekarang menggerakkan market? Enggak kan? Nah kali ini lagi US Iran. At some point ini akan menjadi kayak Rusia Ukraina juga begitu ya. Either way mereka mau damai atau enggak nah, gitu. Tapi baik lagi kalau gue dari sisi kemanusiaannya, ayo secepat mungkin damai. Karena kalau ini damai akan semakin sedikit collateral damage gitu ya. Sip.
Economic calendar untuk hari ini nggak ada apa-apa. Besok baru kita akan keluar 2 data penting ya. Sip, balik lagi ke chart, kita lihat dulu Ethereum. Ethereum kondisinya itu ya ngikutin induknya lah ya. Lihat, beda nggak? Ya gitu-gitu aja, mirip-mirip lah ya. Deket-deket di EMA 20 lagi dua-duanya ya. Ya memang kompak ya. Ya sudah, berarti yang nggak bisa banyak juga dibahas ya. DXY hari ini open dan dia masih reject oleh struktur yang sama udah 3 hari ya, dari hari Kamis minggu lalu reject 3 kali ini ya. Apakah dia akan corrective movement dulu? Wah, kalau dia corrective movement ini ngasih nafas untuk risk on asset nih sepertinya ya, tapi kita lihat ngasih nafas atau enggak ya. BTCD kembali naik untuk hari ini, dia berhasil bertahan di atas dari EMA 20. We'll see apakah dia akan lanjut lagi ke atas atau tidak ya. Tapi apapun itu, kalau sempat yang nanya, "Bang, apakah sekarang waktu yang tepat untuk beli? Kapan Bang waktu yang tepat untuk beli?" Kalau ditanya sekarang, menurut gua belum. Kenapa? Karena belum kapitulasi akhir. Sebenarnya yang paling bahaya tuh itu kapitulasi akhir. Begitu loh ya. Saat kapitulasi akhir terjadi, ini kita lihat di masa-masa sini nih ya. Nah, masa-masa sini gitu. Itu dropnya, aduh gimana ya. Walaupun kasarnya gitu ya. Walaupun kasarnya bisa saja dia hanya membentuk suatu higher low gitu ya. Tapi lu nggak tahu mana yang bakal higher low. Gitu. Gimana kalau ternyata alts yang lu pilih nggak sebagus ETH nih ya. Dia nggak lebih parah dibandingkan dengan di Juni. Nah itu yang kita nggak bisa tahu. Gitu. Ya. Dan itu pun nggak dijaminan lagi ETH di bulan Juni kali ini akan lebih rendah dibanding dengan di bulan Oktober gitu possibility-nya nanti ke depan. Nah kita nggak bisa tahu. Nah yang paling datanya itu reliable in the bear market itu BTC. Karena variasi BTC itu sangat kecil. Dari bear market ke bear market lain. Kenapa Bang bisa seperti itu? Ya karena yang ngatur bear marketnya BTC. Begitu loh. Ya. Jadi ini udah kayak ke program. Jadi kalau menurut gue ini karena ya lagi-lagi halving dan block subsidi yang masih cukup besar. At some point block subsidinya lebih kecil dibanding validation fee. Ya itu kemungkinan besar mungkin akan lebih random nih gitu. Ya. Nah, ya udah. Kenapa sih Bang harus kayak gitu? Ya udah, faktanya kan kita memang menjalankan marketnya seperti ini, ya. Resikonya akan lebih besar kalau lu masuk ke alts di bear karena lu nggak tahu apakah dia akan sinting sekali jatuhnya atau tidak. Ya gitu. Banyaknya sinting. Udah, ya gitu aja di kapitulasi akhir. Gitu. Do you wanna take that risk? Kalau mau, nggak apa-apa. At the end of the day, resiko risk tolerance orang-orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang, wah, gue sih kalau nggak ngambil resiko nggak hidup Bang. Ya boleh, monggo. Kayaknya bakal kalau misalkan gue nggak ambil resiko, gue kayak mati aja sih. Ya boleh, monggo. Tapi kalau gue kebalik Bang, gue kalau kebalik ambil resiko gue mati. Ya udah berarti jangan. Ya tinggal lu pilih, lu orang yang seperti apa, tipe yang seperti apa, gitu kan. Ya. Termasuk kayak kemarin ada yang ngomong, ada yang komen, gimana sih dikasih setup, kok nggak dikasih SL? SL kita udah bahas berapa kali ya. Itu dulu gue pernah ada kasih berapa kali dan selalu banyak perdebatan jadinya. Wah enggak lah, itu terlalu dekat. Enggak lah, harusnya persentase. Begini begitu. Jadi ya udah terserah lu. Gue kasih setup ya. Lu ngikutin ceplok 100% boleh. Lu mau modif lagi boleh. Begitu. Yang ingin gue tunjukkan di sini adalah dengan konsisten, dengan SOP yang simple pun bisa. Begitu. Jangan, benar tuh ada yang sempat ngomong, mau disuapin sampai mana? Iya, gue tanya mau disuapin sampai mana? Kita kan udah bahas secara besarnya nih, ya. Lu masa yang kasarnya cuma modifan kecilnya aja nggak mau mikir? Ya dong, ayo dong. Lu di sini semua gratis dikasihnya, ya. Jangan sampai dikasih hati minta jantung. Walaupun ini cuma satu sih, ya. Cuma gue ngeliatnya kayak, nah apaan sih nih? Lagi pula juga SL dulu banyak yang komplain gitu. Oh, kalau gue begini, kalau begitu ya sok silakan, ya monggo, ya. Memang karena risk profile orang berbeda-beda, sangat berbeda-beda dan maka SL tuh jadi sangat subjektif. Ya karena lagi-lagi risk profile. Ya, masa gue harus jelasin target TP konservatif agresif. Udah gitu SL buat yang konservatif, buat yang agresif, buat yang pengen pakai persentase, buat yang pengen pakai apa? Mau sekalian pakai perbintangan, mau sekalian pakai cuaca, enggak kan? Aduh, itu udah paling malas aja jadi. Ya coba jadi pikir sendiri lah, minimum SL coba pikir sendiri mau seperti apa. Struktur boleh. Pokoknya minus 5% baru gua SL. Boleh, terserah lu pikir sendiri mau kayak gimana deh. Ya, karena dari dulu itu tuh akan selalu banyak
perdebatan mau seperti apa, lebih banyak perdebatan dibandingin buka setup di mana gitu ya. Apalagi sekarang ya. Beres kayaknya. Oke, tinggal masuk ke Balemet. Sebelum kita masuk ke Balemet, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat yang belum tahu apa itu Wallbe adalah suatu exchanger yang tapi fokusnya masih lebih ke futures ya. Kita bisa swap berbagai macam kripto di sini ya. Tetapi lagi-lagi in general fokus dari Wallbe adalah lebih ke futures. Nah, perbedaannya apa dibandingkan dengan exchanger biasa? Perbedaannya adalah Wallbe ini dari awal memang sudah terintegrasi dengan AI. Mereka menggunakan DeepSeek, ChatGPT, Gemini, dan berbagai macam AI lain untuk membuat berbagai macam tools yang memang base-nya adalah AI. Ya, seperti contohnya di sini ada AI Signals, ya, di mana kita bisa buka posisi futures dengan resiko yang berbeda-beda, ya. Dan tentunya ini semua TPSL sudah di set oleh AI-nya. Dan selain itu juga, ya, di sini ada namanya MetaChat. Nah, MetaChat ini adalah the latest AI product dari Wallbe yang kita bisa pakai. Di sini kita bisa buat berbagai macam hal, mulai dari kita use it as an AI saja, di mana kita bisa bertanya mengenai berbagai macam hal, mulai dari SOP trading, mulai dari news-news terbaru, dan berbagai macam hal-hal lain, sampai untuk kita meng-create satu AI agent yang customizable sesuai dengan SOP kita, ya. Nah, untuk buat lo yang pengen coba, ya silakan bisa langsung buat sendiri. Kayak contoh di sini kita ada coba buat misalkan dengan EMA 200 dan lain-lain. Itu bisa lo tweak sesuai dengan keinginan lo. Atau kalau misalkan lo pengen langsung saja yang sudah jadi, juga bisa ke marketplace-nya and then lo pilih yang paling cocok buat lo coba. Begitu ya. Nah, itu aja kurang lebih buat lo yang pengen coba, silakan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa saat menggunakan link referral kita di bawah, kita akan ada upgrade juga. Dari referral code yang biasanya hanya mendapatkan 100 USDT saja, tapi apabila menggunakan kode Toshi Crypto akan ada upgrade. Dari 100 USDT berubah menjadi berapa? Berubah menjadi 250. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC ya kita masih belum ada setup ya. Karena tanggal 20 Juni reclaim EMA 20, tanggal 21 kemarin jebol lagi EMA 20, sekarang naik lagi. Jadi masih galau nih ya. So masih belum ada setup futures. Ya, kalau di sini sih gue kalau nggak ada setup ya gue ngomong nggak ada, nggak dikarang begitu ya. Ya karena ini adalah real trading gitu ya. Untuk spotnya baik lagi in general akan ada dua kubu. Kubu yang satu adalah udah terus aja di CA ya. Pokoknya kita udah dekat-dekat EMA 200 terus aja di atas sedikit nggak apa-apa, boleh, itu nggak masalah ya. Atau mau pakai cara kedua adalah ya udah gue sudah akumulasi signifikan lebih besar di EMA 200 ya. Kalau gue pribadi udah sekitar 15% kalau nggak salah ya, tergantung kan dia soal naik turun kan ya. Terakhir waktu di sini sih 15%, mungkin sekarang sedikit lebih tinggi lah ya. Tapi apapun itu ada cara seperti itu. Jadi stasiun pertama EMA 200 weekly. Lalu selanjutnya adalah minus 15% dari EMA 200 saat dia kena pertama di sini berarti ya. Itu di sekitar 52.500 ya. Stasiun terakhir di sini angka 43.300 kalau nggak salah ya. Nah, itu atau bisa juga lu naikin ke 44.000 biar lebih tenang lah begitu, just in case gitu. Jadi nggak 30% banget, itu juga boleh ya. Untuk sekarang nggak salah, bebas mau pakai dua-duanya boleh. Mau di hybrid tuh kemarin ada yang hybrid. Pokoknya bang, mulai di sini DCA ya, mulai kena EMA 200 DCA aja pokoknya bang. Tapi kalau udah kena stasiun-stasiun selanjutnya digedein, boleh itu juga. Yang penting mulai akumulasi BTC. Untuk alts jangan dulu, tunggu sampai dia bergeser ke bull market. Nah saat di bull market mulai ada menemukan momentum, mulai ada narasinya kenapa ada momentumnya. Kayak contoh Solana. Solana kenapa dulu ada momentum gitu? Karena narasinya altcoins akan banyak dibuat di Solana. Dulu banyak tuh meme coin, bukan altcoins tapi meme coins. Meme coins yang bilang, wah kita the first Solana based meme coins. Wah ini kayaknya ada kemungkinan bisa jadi kayak BNB di 2021. Bener nggak? Bener ternyata kan. Padahal Solana ngomong-ngomong secara teknologi lebih kacau jauh dibandingkan dengan contoh Polkadot. Contoh lagi apalagi Polkadot, terus satu lagi AVAX ya, bahkan Cardano ya. Tapi ujung-ujungnya mereka semua lebih mahal. Ya udah orang-orang bikin meme coins nggak peduli dengan ya udahlah, kadang-kadang Solana bisa blockchainnya ngadat gitu ya, mati dulu sementara gitu ya. Ya udah mereka nggak peduli, yang penting murah. Ya udah Solana yang naik, gitu kan? Nah itu terjadi semua setelah dari bear ke bull. Ingat waktu bear, Solana tuh kayak kena kusta, nggak ada yang mau sentuh.
Kenapa? Karena kesangkut juga sama kasusnya si Sam Bankman-Fried, ya, CEO dari FTX dan Alameda Research. Wah, kacau nih, Solana udah mati. Banyak sekali dulu yang ngomong Solana udah pasti mati, bla bla. Taunya apa? Ya, naik lagi kan. Nah, itu. Jadi sangat sulit sekali. Ya, contoh yang paling bagus itu Solana. Nggak ada yang mikir Solana bakal bisa naik lagi. Di 2022 nggak ada yang mikir. Taunya bull market saja boom. Gitu. Jadi, ya, that's the apa ya? Unpredictability of altcoins market in crypto. Gitu. Ya. Jadi, wah, walaupun project ini bagus bang, project, iya benar, bagus bisa aja. Ya, kayak Cardano menurut gue lebih bagus daripada Solana. Ya, secara teknisnya gitu, wah, secara roadmap mereka, ya, dan banyak lagi hal gitu ya. Wah, Solana si Cardano tuh dia di peer review begitu ya. Solana udah hajar jebret, yang penting murah. Taunya ya udah laku. Nah, ya kan susah kan? Ya susah. Yang konsisten tuh cuma BTC, sisanya kita cari momentum. Begitu. Sisanya kita cari price action, kasarnya seperti itu. Jadi kayak sekarang, gue pribadi lebih prefer udahlah kita kasarnya kita mau pedalamin fundamental altcoin sampai gila-gilaan pun, kalau memang ternyata dia lagi ampas ya ampas aja, begitu. Ya. Sip, nyaris lupa Ethereumnya ya. Untuk Ethereum kita nggak ada setup juga sih. Oke, ya udah, berarti beres ya. Tinggal kita ke penutupan. Ya jangan tipis-tipis saja ya. Reminder lagi, kita harus gini, kita tuh harus ada keinginan, ada curiosity in ourselves gitu untuk tahu banyak hal gitu ya. Karena kalau kita nggak pengen tahu banyak hal, apalagi urusan finance gitu ya, kita akan always one step behind. Ya memang seperti itu. Wah, tapi saya nggak hobi bang. Ya, gue juga nggak hobi ini. Mungkin gue kalau ditanya hobinya banyak yang lain. Gue juga banyak hobi-hobi lain gitu sebenarnya. Yang gue lebih excited dibandingin ngeliatin chart. Tetapi yang bikin gue excited ngeliat chart adalah potensi gue cuan. Begitu, potensi gue cuan. Nah, tapi yang jadi susahnya apa? Semakin lu ngejar cuan di market, malah makin boncos. Nah, itu kan jadi kayak counter intuitif kan? Lu ngerasa, oh ya, cara kita biar bisa cuan di market, kita harus cari terus cuan. Tapi that's not the key. The key untuk consistently cuan di market itu adalah menjaga risiko. Nah, itu susah. Itu yang mungkin gue harus akui susah di investasi, karena jadi very unorthodox begitu. Ya. Jadi lu kasarnya kan biasa visualisasi, wah, gue pengen misalkan cuan gede dari bisnis gue ini, wah ya itu bener ya. Tapi kalau di market lu visualisasi cuan, lu malah nggak bisa jaga risiko. Itu yang lucu. Ya. Nah, jadi makanya kadang-kadang banyak juga loh businessman yang investing itu gagal total. Karena the key of investing itu bukan lu bersikeras untuk pokoknya gue mau cuan, gue yakin gue mau cuan. Enggak. Dengan lu jaga risiko, dia cuannya datang sendiri gitu loh. Walaupun baik lagi cuannya nggak bisa yang kayak di iklan-iklan gitu ya. Saya hanya trading dalam 10 bulan, rumah saya 10 gitu ya. Bullshit. I'm just gonna tell you that. Bullshit, nggak ada. Kalau sampai kayak gitu mungkin dijual kelas. Saya selama 10 bulan trading kalah, tapi saya jualan kelas. Kelas saya laku, saya bisa beli 10 rumah. Itu oke. Itu kalau menurut gue itu make sense. Tapi kalau trading pakai duit itu sendiri, ya, kalau lu nggak hoki, ya karena lu hoki kalau bisa dalam 10 bulan lu bisa beli 10 rumah, itu hoki. Sorry, I'm just gonna say that to you. Gitu loh. Ya. Ya, baik lagi. Ya, jadi ya semoga terbukakan aja lah ya dengan faktanya seperti itu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.